Jangan sampai kendur hati kita daripada keinginan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kerugian yang sangat besar adalah ketika seseorang menghabiskan usianya dan dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya di dalam mimpinya. Seseorang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang mengaku rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada sedikit pun usaha di dalam dirinya yang dapat membuatnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW adalah suatu karunia yang indah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah akan berikan kepada orang yang condong hatinya, yang kuat cintanya, yang besar rindunya kepada Nabi SAW. Kalau cintanya biasa-biasa saja, usahanya biasa-biasa saja, maka berat untuk berjumpa dengan Nabi. Tanamkan rasa cinta, perbanyak salawat, hidupkan sunnah Nabi SAW dan besarkan rindu kita. Setiap kali mata kita hendak kuring, berusaha kayak apa caranya. Jangan tinggalkan tidur tanpa wudu. Jangan tinggalkan tidur dalam keadaan berwudu. Jadi kalau hendak kuring itu berwudu dulu. Ini salah satu usahanya. Salah satu usaha. Sebelum guring baca salawat sampai tak guring. Sambil baca salawat itu tanamkan di dalam hati, ya Rasulullah, mudahan pian berkenan menemui ulun walaupun hanya di dalam mimpi. Ini yang harus kita lakukan setiap hari, seumur hidup kita. Karena apabila seseorang telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia akan mengerti tentang nikmatnya ibadah. Ketika seseorang telah diperjumpakan dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengerti betapa nikmatnya dia memiliki iman dan Islam di dalam dadanya. Selama belum berjumpa dengan Nabi SAW, kita hanya mengawang-awang tentang nikmat iman dan Islam. Kita hanya mengandalkan iman yang diwariskan dari kedua orang tua kita sebelum berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika sudah diberikan Allah karunia yang indah untuk berjumpa dengan Nabi SAW, barulah kita akan mengerti bagaimana keindahan iman dan Islam dan bagaimana nikmatnya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang bisa, yang penting ada keinginan, yang penting ada kemauan. Dan usaha inilah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Yang penting usaha kita jangan kendur, jangan cinta seadanya. Jangan cinta seadanya. Syiarnya Nabi kita hidupkan, sunnahnya Nabi kita jalankan, salawat kepada Nabi kita banyakkan. Inilah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika Allah ridha kepada kita dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka insyaallah mudah-mudahan kita dikaruniakan nikmat yang besar ini, yakni diperjumpakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya di dalam mimpi kita. Nah, saat ini Ayahanda Al-Habib Qadri bin Utsman Al-Aidrus bersama Habib Ridwan, beliau berdua bersama rombongan masih berada di Kalimantan Timur untuk safari dakwah Maulid, memenuhi undangan daripada saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dan dilancarkan perjalanan dakwahnya, diberikan keselamatan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga berkumpul kembali bersama-sama dengan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Naam jamaah al-muhibbin wal muhibbat yarhamni wa yarhamkumullahu jami'an. Sekali lagi ulun mengingatkan, mari kita isi waktu kita dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang mendatangkan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Karena Nabi Muhammad telah menyatakan cintanya kepada kita, tinggal kita membalas cintanya Nabi SAW agar cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan. Ingatlah di akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW, ketika di suatu pagi di kota Madinah 12 Rabiul Awal, datang seorang tamu ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang tamu yang datang mengetuk pintunya Nabi SAW. Lalu keluarlah Sayyidah Fatimah menemui tamu ini. Sayyidah Fatimah terheran melihat tamu ini, karena Sayyidah Fatimah tidak pernah melihat orang ini di kota Madinah. Dan Sayyidah Fatimah bisa yakin dengan pasti bahwa orang ini bukan datang dari jauh. Kenapa? Karena pakaiannya bersih dan rapi. Kalau seseorang datang dari jauh, maka pakaiannya akan lusuh dan terlihat
terlihat bahwa dia datang dari jauh. Ini tidak. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan kepada tamu ini, mohon maaf, ayahku sedang demam, datanglah engkau lain hari. Lalu Sayyidah Fatimah masuk ke dalam. Rasulullah SAW bertanya, ya Fatimah, siapakah yang datang di luar? Siapakah yang datang, wahai Fatimah? Sayyidah Fatimah mengatakan, aku tidak mengenalnya ya Rasulullah. Aku tidak pernah melihatnya di kota Madinah, dan sepertinya dia tidak dalam melakukan perjalanan yang jauh. Dia bukan seorang musafir. Lalu Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Fatimah untuk mendekat kepadanya dan membisikkan sesuatu. Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa yang datang? Dia adalah yang memisahkan antara suami dengan istrinya. Dialah yang memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Dialah yang memisahkan antara kenikmatan dunia dengan pemiliknya. Dialah yang memisahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan dialah yang disebut malaikat maut. Dialah yang disebut Israel, wahai Fatimah. Dan dia datang hari ini untuk menjemputku, wahai Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah tidak mampu membendung air matanya. Sayyidah Fatimah menangis sejadi-jadinya. Sehingga Nabi SAW mengetahui rasa sedih yang ada di dalam hati putrinya ini. Maka Rasulullah kembali membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha yang membuat Sayyidah Fatimah sedikit tenang. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai Fatimah, janganlah engkau bersedih, karena engkau adalah keluargaku yang pertama akan menyusulku setelah wafat. Rasulullah memberikan jaminan kepada Sayyidah Fatimah bahwa Sayyidah Fatimah adalah orang pertama dari keluarga beliau yang menyusul wafatnya Nabi SAW. Dan ini benar, Sayyidah Fatimah wafat hanya sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi hanya sekitar 6 bulan Sayyidah Fatimah pun wafat. Dan Sayyidah Fatimah meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda, kurang dari 20 tahun. Menurut sebagian riwayat demikian. Maka Rasulullah SAW ketika datang Israel, beliau perintahkan kepada Sayyidah Fatimah, suruh dia masuk. Maka Sayyidah Fatimah memanggil orang tadi dan mempersilahkan dia masuk. Datanglah malaikat Israel ke hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah bertanya, wahai Israel, kenapa engkau datang sendirian? Kenapa engkau datang sendirian, wahai Israel? Biasanya Jibril selalu akan menemani siapapun yang menemuiku. Kemana Jibril? Maka malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, Jibril di langit sedang mempersiapkan untuk persiapan menyambut kedatangan ruhmu ya Rasulullah. Aku diperintahkan Allah untuk menanyakan kepadamu, apakah hari ini sudah waktunya atau kau ingin lebih? Rasulullah SAW ditawarkan oleh Allah apakah beliau sudah ingin kembali atau nanti saja. Nabi SAW yang mana beliau sangat rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan, aku siap. Aku siap wahai Israel, tapi aku ingin mendengar sesuatu yang membuat aku bahagia sebelum aku menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilkan Jibril kepadaku wahai Israel. Maka malaikat Israel memanggil malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril dan Nabi berkata, wahai Jibril, kabarkan sesuatu kepadaku yang membuat aku bahagia wahai Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah seluruh pintu langit dibuka ya Rasulullah. Para malaikat berbaris ya Rasulullah, bidadari berdandan ya Rasulullah untuk menyambut kedatangan ruhmu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ini kabar yang indah, tapi kabar ini tidak membuatku bahagia wahai Jibril. Berikan kepadaku suatu kabar yang membuat aku bahagia wahai Jibril. Malaikat Jibril kembali memberikan kabar-kabar gembira kepada Nabi SAW sampai malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah surga diharamkan bagi nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ini kabar gembira untukku wahai Jibril, tapi ini tidak cukup menggembirakan hatiku wahai Jibril. Aku ingin sesuatu yang membahagiakan hatiku. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kekasihnya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad bahwa surga diharamkan bagi umat-umat terdahulu sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW bahwa surga itu diharamkan bagi umat-umat terdahulu sehingga semua umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Barulah Nabi yang mulia ini tersenyum. Barulah Nabi yang mulia ini mengatakan, wahai Jibril, aku gembira wahai Jibril. Lihat, beliau hanya menunggu kabar tentang umatnya. Beliau hanya ingin mendapatkan kepastian bagaimana nasib umatnya.
Beliau hanya mengkhawatirkan kita semua. Kita yang penuh dengan dosa dan maksiat ini membuat Rasulullah khawatir akan keselamatan kita. Sebelum beliau mendengar bagaimana keadaan kita di akhirat, beliau tidak tenang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah cinta kasih yang lebih besar daripada yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita? Adakah kepedulian yang lebih agung yang daripada yang telah diberikan Nabi Muhammad kepada kita? Lalu balasan apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita sebagai umatnya telah membuat iri pada Nabi dan Rasul yang terdahulu? Ingatlah ketika Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah." Nabi Adam pernah mengutarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, aku pernah melanggar satu perintah-Mu ya Allah. Aku pernah melanggar satu larangan-Mu ya Allah. Dan ketika aku melanggar satu larangan-Mu ya Allah, ketika Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon khuldi dan beliau malah memakan buahnya, maka Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, sekali, hanya sekali aku pernah melanggar apa yang Kau larang ya Allah." Lalu dengan pelanggaran itu ya Allah, Kau langsung mengambil pakaianku. Nabi Adam itu di dalam surga diberikan pakaian khusus oleh Allah yang pakaian itu sangat indah. Bahkan para malaikat iri melihat pakaian Nabi Adam, saking indahnya. Nabi Adam mengatakan, "Sekali ya Allah aku melanggar larangan-Mu, Kau langsung ambil pakaianku dan diganti dengan dedaunan. Tapi ya Allah, nanti akan datang segolongan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka akan melanggar larangan-Mu pagi, siang, sore, dan malam hari, dan Kau tidak akan mengambil apapun dari mereka ya Allah." Nabi Adam mengutarakan kecemburuannya kepada umat Nabi Muhammad, karena beliau sekali melanggar larangan Allah, langsung Allah ambil pakaian beliau dan digantikan dengan dedaunan. Lihat kita, umat Nabi Muhammad SAW, pagi, siang, sore, malam kita berbuat dosa kepada Allah, melakukan kedurhakaan kepada Allah, tapi Allah tidak mengambil apapun dari kita. Harta kita masih diberikan kepada kita, rumah kita masih milik kita, kendaraan kita masih diizinkan Allah kita untuk memilikinya. Bukankah umat Nabi Muhammad SAW telah membuat iri pada Nabi dan Rasul? Nabi Adam mengatakan lagi, "Ya Allah, sekali aku pernah melanggar larangan-Mu ya Allah. Hanya sekali ya Allah aku pernah melanggar daripada apa yang Kau larang ya Allah. Dan ketika aku melanggar larangan-Mu itu ya Allah, Kau langsung pisahkan aku dari keluargaku yang aku cintai." Lihat, ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, beliau dipisahkan dari istri beliau, ibu kita semua, Hawa. Beliau diturunkan ke dunia dipisahkan dengan satu-satunya keluarga beliau, satu-satunya istri beliau. Dipisahkan, dalam riwayat dikatakan beliau terpisah selama 450 tahun. 450 tahun menanggung kerinduan karena beliau harus menjalani konsekuensi dari apa yang telah beliau lakukan. Tapi kata Nabi Adam, lihatlah umat yang akan muncul di akhir zaman itu, umat Nabi Muhammad itu, mereka melanggar larangan-Mu pagi, siang, sore, dan malam. Kau tidak pernah pisahkan mereka dengan keluarganya. Lihat kita, pagi, siang, sore, malam kita bermaksiat kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam kita durhaka kepada Allah. Tapi Allah masih mengutuhkan keluarga kita. Kita masih dikaruniakan suami, istri, anak-anak yang soleh dan solehah. Maka syukurilah ini. Nabi SAW, beliau telah mendatangkan kemuliaan yang besar bagi umatnya. Dengan kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad, maka Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Dengan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dan Allah mengetahui bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, maka Allah pun cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lihatlah gambaran ini ketika seorang Nabi dan Rasul cemburu kepada umat Rasulullah SAW. Betapa beruntungnya kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Pandailah bersyukur untuk mensyukuri nikmat yang indah ini dengan banyak membaca salawat dan menghidupkan sunnahnya Nabi SAW. Lalu Nabi yang mulia ini ketika beliau telah mengutarakan kegembiraannya kepada malaikat Jibril, maka Rasulullah mengatakan, "Aku siap ya Jibril, aku akan menghadap kepada Rabbku, aku akan menghadap kepada kekasihku." Maka dimulailah dalam riwayat rohnya Nabi SAW dicabut mulai dari ibu jari kanan beliau, ibu jari kaki yang sebelah kanan. Lalu dicabutlah rohnya Nabi SAW dengan cara yang paling lembut oleh malaikat Israel. Maka terlihat keringat yang keluar dari keningnya Rasulullah SAW sebesar butiran jagung. Terlihat nampak Nabi SAW meringis, merasakan sakit. Lalu ketika roh itu sampai pada pusar beliau, beliau mengatakan, "Wahai Israel, berhenti.
Aku ingin bertanya kepadamu, beginikah caramu mencabut roh umatku nanti? Beginikah caranya engkau mencabut roh umatku nanti? Maka malaikat Israel mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Aku mencabut rohmu dengan cara yang sehalus mungkin. Aku mencabut rohmu dengan cara sepelan mungkin agar engkau tidak merasakan sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Jibril, jika kau katakan ini pelan, jika kau katakan ini lembut, wahai Jibril, ketahuilah, wahai Israel, ketahuilah ini sakit, wahai Israel. Ini sakit, wahai Israel. Jika begini sakitnya roh ketika umatku dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut, kalau umatku harus merasakan rasa sakit seperti ini, aku khawatir mereka tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat mereka, karena teralihkan oleh rasa sakit ini. Izinkan untuk terakhir kali di dunia ini aku memohon kepada Allah. Maka ketika itu Nabi di akhir hayatnya, ketika setengah rohnya telah keluar dari jasadnya, beliau kembali bermunajat kepada Allah. Sekali lagi untuk kita, beliau mengatakan, ya Allah, izinkanlah hari ini aku yang menanggung rasa sakit seluruh umatku ketika rohnya dicabut dari badannya, ya Allah. Maka permintaan Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setengah dari roh Nabi SAW ketika dicabut, beliau merasakan betapa sakitnya sakaratul maut seluruh umatnya ketika rohnya berpisah dari jasadnya. Maka terlihatlah wajah Nabi meringis kesakitan, sampai malaikat Jibril yang selalu gembira ketika menatap wajah Nabi SAW, ketika separuh dari roh Nabi yang terakhir keluar dari badannya, malaikat Jibril memalingkan tubuhnya, malaikat Jibril memalingkan wajahnya, karena tidak tega memandang wajah Nabi Muhammad SAW yang mengeluarkan keringat yang begitu banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi yang mulia ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menanggung seluruh rasa sakit kita ketika sakaratul maut. Bersyukurlah kepada Allah, kita dijadikan umat dari Nabi yang mulia ini. Bersyukurlah kepada Allah, kita memiliki Nabi dengan segala keindahan yang ada pada diri beliau. Bersyukurlah kepada Allah bahwa kita memiliki Nabi yang memperjuangkan kita sampai akhir hayatnya. Bahkan beliau akan berjuang untuk kita sampai di akhirat sekalipun. Dan Nabi SAW tidak akan pernah merasakan ketenangan, belum akan merasakan ketenangan beliau sebelum meyakini, sebelum mengetahui betul bahwa semua umatnya telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan cinta dan rindu kita kepada Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan roh kita dengan dijumpakan dengan rohnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mata kita untuk dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam mimpi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita karunia-karunia indah dalam hidup kita, ditetapkan iman, ditetapkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ketika kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.